Luar biasa dahsyatnya, cukup menggunakan insektisida ini semua jenis hama itu mati, termasuk hama ulat pada tanaman padi. Nah, untuk insektisida ini sahabat-sahabat bisa lihat mengeluarkan busa yang artinya ini keras sekali dan kuat sekali. Ini saya akan kasih lihat hasilnya ketika penyepraian di fase pindah tanam sampai di fase generatif atau pembuahan. Wow, buahnya menjadi banyak dan buahnya menjadi bagus sahabat ya, terhindar dari hama, termasuk hama ulat penggulung daun di fase-fase ini yang bisa merusak daun pada tanaman padi kita. Ingat sahabat ya, untuk insektisida itu sahabat ya, kita spray di fase pindah tanam sahabat, itu lebih bagus dan lebih mantap. Kalau terserang parah, sahabat bisa mencampurnya memakai insektisida sistemik sahabat ya, sehingga entar di fase-fase seperti ini adalah fase bunting, sangat rentan sekali yang namanya hama penggerek batang padi, yang membuat entar padi kita itu menjadi patah-patah. Dari itu perlu kita mencampur memakai insektisida sistemik sahabat, biar hasilnya maksimal dari insektisida yang kita racik sendiri itu sahabat ya. Nah, untuk tanaman cabai juga bisa sahabat, ini bagus sekali, tetapi untuk tanaman cabai sahabat bisa coba. Nah, untuk bahan-bahannya sahabat ya. Sahabat, kita pertama-tama di sini siapkan kain ya, dan ini kapur barusnya. Untuk kapur barusnya atau kamper ini sahabat ya, untuk satu bungkus ini kita pakai 25 biji aja ya sahabat, 25 biji. Ini sebenarnya adalah pestisida alami karena kamper ini terbuat dari pohon kayu yang ada di Sumatera, itu biasa banyak di sana dan diproses, tapi ada kandungan bahan kimianya di sini sehingga mengandung racun yang sangat ampuh untuk membasmi hama ulat, termasuk mengusir kupu-kupu atau kapar pada tanaman padi kita yang akan mau menempel sahabat ya. Setelah ini sahabat, kita tutup aja sama kain di sini. Lalu di sini kita haluskan ya, haluskan memakai palu aja sahabat, karena dari kamper ini kalau tidak dihaluskan itu atau dicampur dengan air itu, ntar untuk pencampuran ke airnya itu kurang maksimal atau tidak tercair rata sahabat. Nah, seperti ini kalau udah ada keluar sejenis tepung di luar sini, berarti menandakan sudah mulai halus. Oke, kita periksa dulu sahabat dari kamper ini. Nah, di sini sahabat, kalau ada masih kasar seperti ini, dipastikan harus dihalusin lagi sehalus-halusnya seperti tepung sahabat ya. Oke, kita coba, ini masih ada satu di sini, kita halusin aja. Nah sahabat, setelah kita terasa halus dari kamfer ini, baru kita pindahkan ke wadahnya. Dari kain ini perlu dibersihkan juga sahabat ya, agar tidak menempel bau dan juga pestisida pada kain ini, karena mungkin kita akan memakainya entar untuk bahan selanjutnya. Oke sahabat, ini sudah jadi pestisida yang sangat ampuh banget untuk membasmi hama ulat pada tanaman padi kita, termasuk hama ulat penggulung daun dan juga hama penggerek batang padi. Pokoknya sangat bagus. Nah, ini dia sahabat. Setelah ini sahabat ya, baru kita proses selanjutnya dari air rendaman tembakau ini sahabat, selama 1 malam. Waktu itu sahabat ya, sebelum saya melakukan ini pengolahan dari kapur barus tersebut, di sini saya mengambil atau membeli tembakau yang sudah lama, sehingga ada keluar jamur-jamur di daun tembakau ini sahabat. Sahabat bisa lihat jamurnya ya. Ini udah jelas jamurnya sahabat ya. Karena dari daun tembakau ini ketika kita rendam 1 malam, dia akan mengeluarkan pestisida secara alami. Karena penyepraian dari pestisida kimia itu sudah teresap di sini sahabat. Lalu setelah ini kita masukkan air panas untuk rendaman air tembakau ini. Pertanyaannya, apakah bisa memakai air dingin? Sebagusnya itu untuk hasil maksimal memakai air tembakau, memakai air panas sahabat ya. Nah itu. Nah, setelah ada rendaman 1 malam, baru kita ambil dari air tembakau ini, dan hasilnya sangat luar biasa sahabat. Bisa lihat warnanya itu seperti warna kemerah kehitam-hitaman, menandakan bahwa pestisida atau racun pada tembakau ini sudah keluar secara maksimal.
Lalu kita peras seperti ini agar air-airnya itu keluar. Nah, untuk sisanya ini bisa direndam lagi ya sahabat, untuk dari sisa tembakau perasan ini. Setelah itu sahabat ya, baru kita masukkan dari kapur barus itu atau kamper itu sahabat ya. Seperti ini. Kita masukin aja semuanya. Nah, sahabat bisa lihat ini ya. Kamper ini kalau kita tidak kalau kita tidak lembutkan, itu karena dia ada unsur lilin sehingga susah menyatu dengan air. Dari itu kita perlu pengadukan yang maksimal sahabat ya. Diaduknya itu kurang lebih dalam 5 menit. Nah, setelah 5 menit entarnya baru kita akan simpan di botol selama 1 malam, baru kita bisa mengaplikasikannya sahabat ya. Nah, sahabat bisa lihat ada buih-buih yang keluar seperti ini. Setelah ini sahabat ya, baru kita pindahkan. Oke, kita pindahkan botol yang berukuran setengah liter. Untuk ukuran airnya ini dari kapur tersebut sahabat, kita gunakan 1 liter. Tetapi karena saya menggunakan botol setengah liter, kita isi setengah liter seperti ini. Sahabat bisa lihat buih-buihnya sudah keluar, tandanya racunnya itu sangat maksimal. Ini bisa jadi sistemik ya sahabat, karena racun dari tembakau bersama kamper ini ketika sudah menempel pada tanaman padi kita, nah ulat itu memakan daun padi kita, ulat itu akan mati sahabat ya. Itu bagusnya, termasuk bisa sistemik sahabat. Kita gunakan dosisnya itu sebanyak per liternya itu sahabat, kita kasih dia itu 25 ml per liter. Atau 1 gendongan semprotan itu kita kasih dia setengah liter sahabat ya. Dan spray secara merata, spray pada bawah tanaman padi kita yang terkena hama penggerek batang padi sahabat ya, untuk hasil maksimal di bawah tanaman padi kita. Karena penyepray yang lebih maksimal itu pada sore hari sahabat ya. Disitulah hama penggerek batang padi itu keluar, dan ketika memakan padi itu dan dia akan mati. Itu sahabat ya, bisa menjadi kontak dan sistemik sahabat. Oke sahabat, itu dia cara pembuatannya dan ukuran pengaplikasiannya ataupun dosisnya. Silahkan sahabat coba sampai penyepraian pertama, penyepraian kedua, sampai penyepraian ketiga. Dengan jarak spray itu adalah 1 minggu sekali, sehingga hama ulat pada tanaman padi kita itu sudah aman, atau hama penggerek batang padi itu sudah teratasi. Nah, itu saja sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.